Drama satu babak dengan judul Ande-Ande Lumut dikisahkan kembali oleh Nora Hasyati. Dikisahkan pada suatu zaman ada sebuah kerajaan kahuripan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Inu Kertapati. Ada juga sebuah kerajaan Daha dan seorang permaisuri serta seorang anak yang bernama Chandra Kirana yang telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan seorang pangeran, yaitu Inu Kertapati, seorang pangeran dari kerajaan kahuripan. Namun dengan berjalannya waktu, tiba-tiba kerajaan Daha terkena bencana angin puting beliung, sehingga kerajaan Daha porak-poranda. Seorang raja dan permaisuri serta putrinya sematawayang, Chandra Kirana, hilang terbawa angin puting beliung hingga tak diketemukan lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti cerita Ande-Ande Lumut berikut dengan para pelaku. Bintang sebagai Pangeran Inu Kertapati, Septian sebagai Raja Daha, Salsa sebagai permaisuri, Erlita sebagai Chandra Kirana putri Raja Daha, Zivana sebagai Mbok Jati dari desa Dadapan, Mahira sebagai Nyimena dari desa Karamulusari yang memiliki 6 anak, diantaranya Cynthia sebagai kelenting merah, Apra sebagai kelenting biru, Cinta sebagai kelenting hijau, Julpa sebagai kelenting ungu, Nabila sebagai kelenting kelabu, Saskia sebagai kelenting hitam, Adan sebagai yoyo kangkang, Nada sebagai gadis desa, Hana sebagai gadis desa, Sanu sebagai gadis desa. Selamat menyaksikan. Kesepian juga rasanya. Saya seorang pangeran, tapi belum juga punya istri. Tok 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 tok, Sampurasun. Rampes, silakan duduk. Ada apa Paduka singgah di gubuk saya ini? Singkat saja, kami datang ke sini ingin menjodohkan pangeran dengan putri kami, Chandra Kirana. Ya Pangeran, bukankah selama ini pangeran masih seorang diri? Iya betul. Hamba memang masih lajang. Tapi apakah mungkin putri Raja Chandra Kirana mau menerima hamba? Itu sih urusan mudah. Kami yakin kami Chandra Kirana pasti mau. Mohon maaf kalau kedatangan kami kurang berkenan di hati pangeran. Kami mohon pamit. Setelah itu, tiba-tiba datang angin puting beliung yang memporak-porandakan kerajaan Daha beserta isi istana dan keluarganya, sehingga putri Raja Chandra Kirana menghilang entah kemana. Sudah beberapa hari saya mencari Chandra Kirana, tapi belum juga diketemukan. Di mana ya?
Chandra Kirana, Chandra Kirana, Chandra Kirana, di manakah kau? Bisa apa nih? Maaf, Mbok, saya mau tanya, apakah Mbok melihat ada gadis yang kesini? Maaf, tidak ada nak. Mbok, selama ini ibu hanya seorang diri. Oh, begitu ya, Mbok. Baiklah, kalau begitu saya mau cari ke tempat lain saja. Sebenarnya di sana itu siapa dan dari mana? Nama saya Ande Lumut, Mbok. Oh, nama yang cukup bagus. Ini kan sudah cukup malam. Bagaimana kalau kamu menginap di rumah Mbok saja? Baiklah, selagi tidak merepotkan Mbok. Daripada di sana tidak jelas tujuannya, bagaimana kalau kamu menjadi anak angkat Mbok? Biar Mbok ada temannya. Baik, Mbok, kalau Mbok tidak keberatan. Dengan berjalannya waktu, tiba-tiba di desa Dadapan menjadi gempar setelah Mbok Darti memiliki anak angkat yang ganteng sekali. Sehingga para gadis di desa tersebut pada cari perhatian, ingin berkenalan, dan bahkan ingin menjadi pendamping hidupnya. Kalian tahu tidak, di rumah Mbok Darti sekarang ada seorang pemuda tampan sekali. Siapa tuh? Kenalan yuk. Sabar dulu, paling dia miliknya aku. Jangan GR dulu. Jangan-jangan aku yang dipilih nanti. Bagaimana kalau kita bertiga main ke rumah Mbok Darti? Siapa tahu pemuda tersebut nanti mau berteman dengan kita. Setuju. Bulan. Monggo, ada apa ya nak? Maaf Mbok, kami mau tanya pemuda yang ganteng bersama Mbok Darti. Namanya siapa dan dari mana asalnya? Apa itu anaknya Mbok atau saudaranya? Oh, itu. Dia bukan saudara dan juga bukan anak Mbok. Melainkan dia pemuda musafir yang kebetulan sedang mencari saudaranya, tapi dijadikan anak angkat. Mbok, boleh tidak kami berkenalan sama dia? Namanya siapa sih Mbok? Ande Lumut. Wow, nama yang bagus orangnya. Jangan lupa sampaikan salam kenal dari kami ya Mbok. Ada-ada saja tadi zaman sekarang. Kalau ada dia datang, itu cakep. Dengan berjalannya waktu, di suatu desa Karanglusari, hidup seorang janda yang bernama Nyimena. Dia hidup bersama 6 putrinya, yaitu kelenting merah, kelenting biru, kelenting hijau, kelenting ungu, kelenting kelabu, dan kelenting hitam. Mereka berenam adalah wanita cantik yang tahu kalau di desa Dadapan, di rumah Mbok Darti ada seorang pemuda ganteng. Mereka pun ingin sekali berkenalan, bahkan ingin sekali menjadi pendamping hidupnya. Pada suatu hari, Ibu Mena bertemu dengan seorang gadis yang kumuh seperti pengemis yang kelaparan. Ini sebentar. Kalau kalian tak tahu kamu ini siapa, mau kemana, dan dari mana? Kok kelihatan cantik sekali? Maaf, saya lupa nama dan tidak tahu mau kemana. Dan dari mana asalku, Mak? Oh, kalau begitu, bagaimana kalau kamu sudah jadi anak angkat? Kamu bisa hidup dan bermain bersama anak-anak Mak. Kalau sekiranya kita kembali bersama, baiklah. Tapi saya bisa makan dan minum dulu. Saya lapar dan haus karena beberapa hari belum makan. Enak saja, baru datang tiba-tiba minta makan dan minum. Emangnya
kami keluargamu, enak saja. Iya, enak saja dan kagak minta makan. Dasar orang miskin, kumuh, bau lagi. Sudah, diam semua. Sebagai manusia, kita harus saling tolong-menolong. Ingat, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mengerti? Baiklah, Bu, tapi hati-hati. Nanti bisa-bisa rumah kita jadi kotor semua. Ayo nak, kamu bersihkan badanmu dan cari pakai baju Mak, baru nanti makan. Baik Mak, terima kasih banyak ya Nak. Bagaimana kalau besok pagi kita ke desa depan menemui ada itu? Siapa tahu di antara kita ada yang setuju. Besok kita pamitan sama ibu biar dapat restu. Bu, kami berenang besok mau ke desa depan menemui ada yang boleh Kak Bu? Oh, boleh, tapi hati-hati ya Nak. Diceritakan, berangkatlah keenam anak Nyemena menuju desa Dadapan, mau ketemu ande-ande lumut dengan menyeberangi sungai, tetapi karena jembatannya putus, maka mereka berenam menaiki Yuyu Kangkang yang kebetulan muncul di sungai tersebut. Tetapi meskipun Yuyu Kangkang raksasa, ia bisa berbicara. Wahai gadis-gadis cantik, kalian berenam mau kemana, ha? Kami mau ke desa Dadapan, tapi kami bingung karena jembatannya putus. Kami harus naik apa? Jangan bingung anak cantik, naiklah ke punggung saya. Nanti saya antar sampai tujuan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya, setelah nanti sampai, saya akan mencubit pipi kalian satu persatu. Maukah kau? Baiklah, siapa takut? Setelah sampai di tepi sungai, maka satu persatu pipi keenam gadis cantik tersebut dicubitnya. Lalu mereka bergegas menuju rumah Mbok Darti, yang mana di dalamnya terdapat seorang pemuda gagah perkasa, yaitu Ande-Ande Lumut. Permisi, Mbok Darti. Monggo, ada apa ya Nak? Kami dari desa sebelah sengaja mau bertemu Mbok Darti, sekalian berkenalan dengan pemuda anak gadis Mbok. Suruh keluar dong Mbok. Oh, pemuda yang dimaksud kalian Ande-Ande Lumut. Ya, benar Mbok. Si Ande, putih gaung putri kang ayu rupane penting abang ibu kang jadi asli. Bu sibu pulau boten pulut, bu sibu pulau boten mudun, najan ayu sisane si Yuyu Kangkang. Maaf Nak, Ande-Ande Lumut lagi istirahat, tidak bisa diganggu. Mendingan kalian pulang aja ke rumahmu. Sana pergi, ganggu orang aja. Bawa saya tidak pernah muda aja. Pulang aja yuk. Setelah keenam kelenting tidak berhasil menemui Ande-Ande Lumut, maka mereka pulang kembali ke desa Karangwulung Sari, ketemu ibunya. Bagaimana hasilnya? Kenapa kalian berenang? Kok pada sedih? Iya Bu, kami dipermalukan oleh Mbok Darti. Kami disuruh pulang, katanya gadis tidak tahu diri.
Oh, begitu ya. Baiklah, sabar ya nak. Nanti adikmu si keliling kuning, dia akan suruh ibu ke desa tatapan ke kelompok tadi. Dia tidak gampang menghina orang lain. Keliling kuning, sini nak. Ada apa bu? Kamu tak suruh ibu ke desa sebelah desa tatapan, ketemu Mbok Tati. Bilang, jangan suka menghina orang lain itu ya. Baik bu, saya berangkat. Tidak pikir panjang, Kelenting Kuning pun berangkat menuju desa Dadapan dan harus melewati sungai besar tanpa jembatan. Karena jembatannya putus, maka satu-satunya jalan harus naik di punggungnya Yuyu Kangkang yang sudah siap di pinggir sungai. Hai anak cantik, mau kemanakah kau? Mau ke desa Dadapan. Maukah menyeberangkan aku ke desa tersebut? Dengan senang hati anak cantik, aku akan mengantarmu sampai tujuan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya sama seperti gadis-gadis yang lain. Jika sudah sampai di tepi sungai nanti, kamu harus mau saya cubit pipinya. Baiklah. Sudah sampai. Sini pipinya saya cubit. Tidak mau, tidak mau. Wah, tidak mau. Bau busuk rasanya, ingin muntah saya. Ampun, ampun. Makanya, jangan sok usil kalau mau nolong orang yang ikhlas. Ini akibatnya. Ampun, ampun. Ampun, saya mau kembali ke sungai. Sesampainya di desa Dadapan, dengan perasaan hidup, Kelenting Kuning berjalan perlahan menuju rumah Mbok Dati. Namun di depan rumah Mbok Dati, setiap hari banyak orang berkerumun ingin melihat ketampanan ande-ande ini. Hai teman-teman, tengok di belakang ada gadis cantik tuh. Datang ke sini. Di mana? Minggir. Coba Mbok mau lihat. Kamu siapa nak? Nama saya Kelenting Kuning, Mbok. Ikut ke rumah Mbok yuk. Ayo. Kamu mau apa? Mau ketemu ande-ande luhur? Putraku, si ande-ande luhur, temurun putri saya, putri kang ala rupanya, Kelenting Kuning iku kang dadi asli. Musibu kulo sampun purun, musibu kulo badhe mudhun, najan ala punika kang kulo suwun. Hai, Chandra Kirana, sini. Apakah kamu masih ingat dengan aku? Ya, namaku Chandra Kirana. Kau sendiri siapa? Aku adalah Pangeran Bima Kertapati yang dulu kita dijodohkan oleh kedua orang tua kita. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di sini. Mari kita pulang ke kerajaan Kahuripan dan selanjutnya kita menuju ke kerajaan Daha untuk melangsungkan pernikahan kita. Baiklah. Akhirnya
Pangeran Inu Kertapati alias Andana Lumut menikah dengan Chandra Kirana alias Lenting Kuning dengan hidup bahagia.